setelah tamat SMP, Pak Martin dan Ibu Debbie lagi-lagi memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan sekolah di SMA. Nah, setelah tamat SMA, saya berhenti dulu karena memang saya masih masih memikirkan untuk bagaimana bisa lanjut atau tidak. Tetapi puji Tuhan, Pak Martin dan Ibu Debbie memberikan saya kesempatan untuk setelah saya berhenti SMA, saya masuklah di universitas. Jadi saya masuk di universitas terbuka, kuliah di bagian manajemen, dan puji Tuhan sekarang sudah lulus. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marta, saya Dian, dalam rangka menuju ulang tahun YPU yang ke-12. Nah Dian, malam ini kita mau ngapain sih? Kelihatannya kita berpakaiannya rapi sekali. Oke Kak Marta, kalau kemarin kita sudah mendengarkan testimoni dari para mitra, nah malam ini kita akan mendengarkan nih sharing dari salah satu alumni YPU nih Kak Marta. Betul Dian, dan rupanya alumni ini ternyata satu rumah loh sama kita, dan juga setiap hari pastinya kita bertemu terus. Iya benar sekali Kak Marta. Oke Dian, tanpa kita lama-lama lagi, langsung saja kita menyapa narasumber kita, yaitu Kakak Sri. Halo Kak Sri. Halo Marta, halo Dian. Apa kabar Kak Sri? Kabar baik. Kalau dilihat dari raut mukanya Kak Sri, kayaknya Kak Sri ini udah siap nih untuk membagi sharing kepada kami dan penonton. Siap dong Marta. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita masuki pertanyaan pertama. Sudah berapa lama sih Kak Sri tinggal di YPU, dan apa sih kegiatan yang sekarang Kakak tekuni? Saya sudah 10 tahun Marta di YPU. Wow, 10 tahun, angka yang lumayan besar ya Kak Sri. Pastinya ada lika-liku yang Kakak hadapi, bukan? Tentunya lika-liku banyak ya Marta selama saya tinggal di YPU. Saat ini saya sudah habis kuliah S1 di UT di jurusan manajemen, juga sedang kuliah semester 6 saat ini di Unika Atmajaya di bagian pendidikan. Nah, kalau kegiatan saya saat ini, saya sedang dikasih tanggung jawab di bagian administrasi keuangan. Di samping itu juga saya mendampingi adik-adik saya di YPU untuk belajar. Oke Kak Sri, berarti selain kuliah, kakak juga di bagian keuangan administrasi YPU ya? Iya, betul. Oke, kalau begitu nanti kapan-kapan ajarin kami ya matematika, soalnya kayaknya Dian matematikanya kurang nih. Ya, Marta, sebelum saya lanjut cerita ya, saya sedikit perkenalan dulu ya Oke, buat Kak Sri. teman-teman semua. Nah, teman-teman, saya perkenalkan dulu. Saya Sri, saya berasal dari Flores di ND. Saya umur 7 tahun, menjadi anak yatim piatu. Setelah itu saya tinggal bersama keluarga. Di situ saya bisa menyelesaikan sekolah SD saya bersama keluarga. Mau masuk SMP sangat sulit karena keluarga sudah sangat susah. Saya nggak bisa diteruskan untuk melanjutkan pendidikan. Setelah saya berhenti di SMP kelas 1, akhirnya saya dikasih tugas oleh orang tua saya ini tinggal di kebun selama 6 tahun. Jadi di umur saya 13 tahun, saya masih kecil, saya harus tinggal dan bekerja di kebun selama 6 tahun. Berarti di kebun kakak sendirian dong? Iya, saya sendirian karena di saat itu saya memang nggak ada siapa-siapa. Saya setelah berhenti sekolah SD, saya nggak lagi lanjut. Saya disuruh sama keluarga saya ini untuk tinggal dan bekerja di kebun. Gimana tuh makanan di kebun Kak? Kakak boleh ceritain? Kalau makan minum di kebun sih yang pasti karena saya tinggal di kebun ya. Makan singkong, makan jagung, makan pisang selama tinggal di kebun. Bahkan singkong mentah pun saya makan karena memang nggak ada pilihan. Nggak ada beras ya, jadi saya harus makan singkong mentah. Tapi setelah itu saya orangnya sangat cemburu dengan teman-teman yang lain. Melihat mereka setiap hari pergi sekolah, saya sangat cemburu, tapi saya memang nggak bisa ngapa-ngapain karena saya di kebun sendirian gitu. Tapi puji Tuhan, saya niatkan diri untuk kabur dari kebun. Saya kabur. Setelah saya kabur, saya ketemu dengan seorang pastor, dan pastor inilah yang bawa saya untuk memberikan kesempatan juga kepada saya datanglah ke YPU ini. Jadi awal datang saya ke YPU bukan tujuan untuk sekolah, Marta. Ya, jadi awal datang ke YPU saya hanya dikasih kesempatan untuk belajar keterampilan, entah itu menjahit ataupun itu memasak, dan itu dikasih waktu hanya 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan saya kembali ke daerah saya, ya saya kembangkan apa yang sudah saya belajar selama 6 bulan. Tapi ternyata sampai di YPU saya tuh diperhatikan penuh, dipantau oleh pimpinan, yaitu Pak Martin dan Ibu Debbie. Selama di awal datang saya memang anaknya
kurang suka berteman dengan teman-teman yang lain, susah juga beradaptasi. Tapi di situ orang tua saya ini, Pak Martin dan Ibu Debbie, selalu melihat saya, ayo kamu harus buat ini, kamu harus buat itu. Saya pun susah mengikutinya, tapi saya berusaha untuk ya harus mengikuti, mungkin ini jalan buat saya yang terbaik. Perlahan saya bisa ikut, dan Pak Martin dan Ibu Debbie memberikan saya kesempatan untuk saya mengikuti ujian jalur paket B waktu itu untuk saya bisa dapat ijazah SMP. Untuk proses belajarnya memang hanya ada 6 bulan. Saya belajarnya juga setengah mati karena udah lama tinggal di kebun, nggak tahu yang namanya tulis lagi, nggak tahu yang namanya baca. Tapi 6 bulan itu saya benar-benar niatkan diri untuk belajar supaya saya bisa lulus di SMP ya, untuk paket B di YPU. Setelah tamat SMP, Pak Martin dan Ibu Debbie lagi-lagi memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan sekolah di SMA. Nah, setelah tamat SMA, saya berhenti dulu karena memang saya masih masih memikirkan untuk bagaimana bisa lanjut atau tidak. Tetapi puji Tuhan, Pak Martin dan Ibu Debbie memberikan saya kesempatan untuk setelah saya berhenti SMA, saya masuklah di universitas. Jadi saya masuk di universitas terbuka, kuliah di bagian manajemen, dan puji Tuhan sekarang sudah lulus. Oke Kak Sri, gimana sih tips belajar dengan jurusan yang berbeda? Oke Kak Sri, gimana sih tips untuk belajar dengan 2 kampus yang berbeda dan juga jurusan yang berbeda nih Kak Sri? Iya Marta, ini rahasianya teman-teman. Saya tuh adalah orang yang tidak terlalu pintar seperti teman-teman saya yang lain ya. Tapi orang tuh kalau belajar 1 kali, saya itu belajarnya 5 kali. Orang belajar 2 kali, saya belajarnya 10 kali teman-teman. Karena apa? Karena saya orangnya tidak pintar. Jadi saya harus belajar lebih banyak dari orang lain. Oke Kak Sri, ternyata Kak Sri ini udah lulus ya. Selamat ya Kak Sri. Oke teman-teman, dari sharing yang Kak Sri ceritakan ini kepada kita, saya memetik bagaimana kehidupan Kak Sri di kebun bukanlah hal yang mudah. Gimana rasa cemburunya ada, kenapa? Karena melihat teman-teman yang, oh mereka bersekolah, mereka belajar, tapi kenapa saya di kebun? Dan di kebun pun bukanlah hal yang mudah, kenapa? Tidak seperti teman-teman lain yang makan nasi, lauk, sayur, tapi saya di kebun hanya bisa makan singkong, jagung, pisang. Dan untuk teman-teman yang mungkin di luar sudah mendapatkan banyak kesempatan, gunakanlah kesempatan itu karena tidak semua mendapatkan kesempatan seperti saat ini Kak Sri. Iya betul sekali Kak Marta ya, dari cerita Kak Sri ini udah sangat-sangat menarik ya Kak Marta pastinya. Dan untuk teman-teman jangan lupa stay di sini ya. Nah kita lanjut yang ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Sri. Apa saja sih perubahan yang Kak Sri alami selama tinggal di dalam YPU? Ya, perubahan yang pertama yang saya rasakan itu adalah dimana saya itu kan anaknya egois, tadi suka cemburuan ya, karena memang backgroundnya saya kan 6 tahun lama tinggal di kebun, hidup sendirian, segala situasi merasa terlalu nyaman karena memang saya sendiri ya, nggak ada siapa-siapa. Saya mau ngapain, saya mau berpikir tentang apa, itu semua ada pada diri saya, dan itu yang saya rasakan. Karena sikap itulah selama awal-awal datang di YPU, saya berat sekali untuk bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, untuk bisa berkomunikasi, ngomong begini aja dengan teman-teman tuh sulit sekali rasanya di awal datang di YPU. Lalu yang kedua itu bagaimana saya belajar untuk beradaptasi, mulai berteman dengan teman-teman di YPU, mulai mengenal juga teman-teman, karena di YPU kan anak-anaknya kan datang dari berbagai daerah dengan sifatnya yang berbeda-beda, suaranya yang keras, suaranya yang lembut. Jadi tuh kayak aduh ini gimana gitu ya. Jadi karena di kebun sudah hidup sendirian, ya di YPU kan nggak saya sendirian ya. Saya harus ketemu dengan teman-teman banyak. Disitulah saya mulai belajar untuk mengenal teman-teman, saya dekat dengan teman-teman, saya bisa ngobrol banyak dengan teman-teman. Bahkan saya juga sering cerita pengalaman-pengalaman saya selama saya tinggal di kebun, saya makan apa. Saya banyak mencerita dan saya juga curhat semuanya supaya itu bisa terlatih. Kalau saya tuh memang ya sebenarnya bisa juga seperti teman-teman saya yang lain gitu.
Ya, luar biasa sekali ya Kak Marta. Kak Sri ini adalah ternyata orang yang sangat pejuang ya. Ya kayak Kak Sri, bahwa orang lain bisa, pasti Kak Sri juga lebih bisa lagi. Harus. Betul Dian, karena Kak Sri harus buat perbandingan. Kenapa mereka bisa tapi kok saya nggak bisa. Jadi untuk teman-teman ini poin penting ini. Jadi kalau di luar nanti, kalau kita bergabung bersama orang-orang lain, kita jangan pernah merasa minder atau nggak bisa. Karena semuanya pasti sudah diberikan kita kemampuan dan talenta. Tinggal kita aja nih yang mau mengembangkan. Bukan seperti itu Kak Sri? Betul banget itu Marta. Oke, selanjutnya apa sih transformasi yang kakak alami dan faktor-faktor apa sih yang mendukung kakak? Iya Marta. Transformasi diri yang pertama yang saya alami karena memang saya ini di usia saya yang ke-7 tahun orang tua sudah meninggal. Jadi di situ saya memang nggak ada mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tua saya. Bahkan selama saya tinggal bersama keluarga pun itu tidak pernah saya rasakan. Justru yang saya rasakan adalah bagaimana saya dididik dengan cara penuh kekerasan. Di sini saya bertemu dengan orang tua saya yaitu Pak Martin dan Ibu Debbie yang saya kenal. Itu sudah mulai saya merasakan bahwa saya mendapatkan perhatian, saya mendapatkan kasih sayang dari Bapak dan Ibu, dan itulah pertama yang sungguh saya merasakan. Setelah itu saya mulai belajar yang lain. Lalu hal yang kedua yang bisa saya sampaikan di sini, cara belajar di YPO. Cara belajar di YPO itu buat saya pribadi sangat mendukung dengan apa yang menjadi apa yang ada dalam diri saya. Contohnya saya kan orangnya, saya pribadi nggak terlalu suka yang namanya teori terlalu lama-lama, banyak ngomong ini ngomong itu atau banyak ilmu apa segala macam, tapi lebih banyak praktek. Nah di YPO lah saya belajar praktek di situ, banyak melalui kewirausahaan yang ada. Disitulah saya bisa lebih bebas mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya gitu. Kan saya kan dari kampung memang nggak bisa ngapa-ngapain, jujur nih saya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tamat SD saja. Di sini saya mengembangkan diri. Saya memang anaknya suka masak, tapi kalau kita masak di kampung tuh ya itulah ya, kita masak pisang, jagung, ya itulah yang kita masak kan. Tapi di sini bukan hanya itu ya, kita belajar lebih, kita masak semuanya, belajar terus-menerus, dan akhirnya saya bisa menemukan potensi diri saya melalui saya melakukan dengan cara yang bebas, tapi bebasnya itu bertanggung jawab. Begitu Marta. Wow, bagus sekali ya dari kata bebas dan bertanggung jawab. Berarti kita dapat mengekspresikan apa yang kita inginkan, tapi dengan satu kata bertanggung jawab. Bukan seperti itu Kak Sri? Betul itu. Oke, harus langsung. bertanggung jawab. Apapun itu harus tetap bertanggung jawab. Oke Kak Sri, ini nih bagus nih teman-teman. Tetap stay di sini ya, karena dari sharingnya Kak Sri ini dapat kita jadikan pembelajaran hidup. Betul. Nah, kita lanjut yang pertanyaan terakhir nih Kak Marta. Ini Kak Sri, apa sih pesan Kak Sri kepada anak-anak yang ada di panti dan juga pastinya untuk teman-teman alumni yang ada di dalam panti? Oke, kalau untuk teman-teman yang ada di panti, jangan terlalu merasa puas atau nyaman dengan apa yang ada saat ini. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan itu bukan semata-mata punya kalian. Itu hanya sarana atau fasilitas yang ada di panti. Ketika kita keluar, kita sudah terlalu merasa nyaman di panti, keluar kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita udah senang, udah sangat happy tinggal di panti. Itu yang harus buang jauh-jauh. Jadi nggak usah terlalu nyaman, nggak usah terlalu merasa puas dengan apa yang ada dalam panti. Untuk teman-teman alumni panti, kita bisa seperti saat ini karena situasi, karena lingkungan komunitas yang sudah sangat mendukung kita. Semua itu karena adalah hal-hal baik, hal-hal yang positif yang selalu mendukung kita. Makanya kita bisa mandiri, tapi bukan hanya mandiri. Ketika kita keluar dari panti, kita bisa berdampak terutama buat keluarga kita, lalu juga buat orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan lupa, kita juga pernah tinggal di panti. Itulah yang membuat kita harus bersyukur. Ya Kak Sri, saya setuju dengan Kak Sri bahwa semakin nyaman di panti, kebutuhan fasilitasnya dipenuhi, maka siklus kemiskinan akan terus berputar nih Kak Sri. Betul Dian, dan dari sharing Kak Sri ini sangat inspirasi bagaimana Kak Sri ini begitu sosok yang pejuang. Bagaimana 6 tahun di kebun mengalami situasi yang tidak mudah dan diproses di YPU beradaptasi sama teman-teman bukanlah hal yang mudah. Bagaimana sikap ego Kak
Kasri harus benar-benar runtuhkan biar bisa nyambung sama teman-teman di sini. Dan rupanya Kasri ini juga jago masak. Ternyata dari kampung Kasrinya kurang percaya diri untuk ngomong saja seperti ini di kampung mungkin belum bisa ya Kasri, susah ya. Iya, tapi saat ini teman-teman bisa melihat Kasri di sini sudah pintar berbicara, bagaimana Kasri juga mengolah keuangan administrasi YPU. Nah, untuk teman-teman jangan pernah merasa saya nggak bisa, saya minder. Tapi bagaimana teman-teman harus berjuang, berusaha agar apa yang kita inginkan, apa yang dicita-citakan dapat tercapai seperti sharing Kasri saat ini. Satu pesan untuk teman-teman semua juga, bahwa jalanin prosesnya, nikmati hasilnya. Betul, dan yang paling penting yaitu bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukur ini setiap kegiatan yang kita jalankan akan berjalan dengan lancar. Benar sekali Kak Marta. Oke teman-teman, ternyata kita sudah di penghujung acara nih. Untuk itu teman-teman yang mungkin belum menonton video podcast kami dari awal hingga saat ini, ikutin terus ya, dan jangan lupa update YouTube Yayasan Prima Unggul. Dan itu lagi nih Kak Marta, untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.